Jadi selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya lumayan senang ya kemarin melihat ada notifikasi kan. Jadi semangat sekali ya. Bahkan hari libur juga masih mau belajar. Jadi berarti saatnya sekarang ini ya untuk mengisi kemerdekaan dengan belajar juga ya. Oke, jadi tidak perlu berlama lagi. Saya rasa kita langsung saja ke materi. Dan kemarin sudah sempat dicicil ya di ujiannya kan. Jadi harapannya sih jauh lebih mudah untuk memahami. Ini layar saya apakah sudah terlihat? Cuma nggak full. Sudah ya. Pak Ubang. Di fullin juga sama ya. Saya masih agak bingung ini dengan Sodo yang baru gimana cara full screen-nya kan. Tapi ya sudahlah. Jadi untuk pagi hari ini kita akan membahas lanjutan terkait modul fraksi. Dan modul fraksi ini nanti juga akan dipakai ya ketika khususnya pertemuan ke-14 terakhir yang diambil oleh Bu Yuni dan juga yang sebelumnya juga sepertinya akan menggunakan juga tentang modul fraksi. Nah, untuk outline-nya sendiri, tidak mau bergerak. Why? Nah, jadi outline-nya sendiri tidak terlalu rumit, jadi sederhana saja, kita bagi jadi 4 bagian. Jadi kita awali dengan kenapa sih kok kita perlu mempelajari ini ya. Jadi alasannya kenapa, motivasinya seperti apa. Terus yang kedua, karena mau tidak mau ya harus tahu background-nya terlebih dahulu. Dan waktu pengantar aljabar itu yang grup dan ring itu belum dibahas. Maka dari itu ya kita perlu masuk juga untuk membahas tentang ring fraksi. Jadi nanti sebagian besar justru malah kita membahas ring fraksinya. Kenapa? Karena dari sisi pembentukannya, terus sifat-sifatnya itu terinspirasi dari ring fraksi. Dan tentunya setelah itu ya materi utamanya ya terkait modul fraksi. Dan terakhir karena ini sudah yang setelah separuh pertama, jadi kita akan ada topik untuk eksplorasi ya. Jadi ada 2. Nah besok juga ada 2, terus besoknya ada 2, dan di pertemuan terakhir ada 2. Jadi total ada 10 pas dengan 10 kelompok nanti. Oke, jadi kita langsung ke pendahulunya saja. Nah, intinya adalah kalau kita melihat di fenomena ya, di himpunan bilangan bulat Z. Jadi Z itu kan terhadap penjumlahan dan perkalian, dia kan suatu ring ya. Jadi jelas dia merupakan suatu ring. Dan kita bisa melihat dengan kebetulan operasinya sama. Jadi kita punya Q plus dan kali, ini juga ring. Tapi bedanya apa? Nah, yang kiri ini suatu daerah integral, dan yang kanan dia suatu lapangan. Dan menariknya adalah kita dapat memasukkan dalam artian kita menyisipkan ya, seolah-olah seperti, ya bukan seolah-olah lagi ya, kalau himpunan bilangan bulat itu kan jelas dia subset dari Q ya. Jadi kita bisa memasukkan di sini sedemikian hingga apa? Kita punya untuk setiap ya kan X anggota Z di mana X-nya tidak sama dengan 0, dia punya inverse di Q ya. Meskipun ya nanti secara umum ya kita tidak bisa ini ya benar-benar himpunan yang sama terus kita punya subset, betul-betul subset ya. Jadi konteksnya di sini adalah kita ingin membuat suatu penyisipan dari suatu ring ke ring lain sedemikian hingga elemen-elemen yang kita inginkan dia punya inverse, jadi dapat dibalik. Nah, cara menyisipkannya gimana? Kalau kasusnya ini kita bisa melihat bahwa kalau misalkan kita punya X, bisa kita bawa ke X per 1. Dan itu jelas bisa kita tunjukkan bahwa dia merupakan suatu homomorfisme ring yang injektif ya. Jadi pengertian dari ring fraksi atau nanti yang akan kita kembangkan di modul fraksi itu dilatar belakangi oleh fenomena ini tadi. Jadi kita punya hubungan antara Z dan juga Q di situ. Dan menariknya adalah yaitu di sini kasusnya kan setiap elemen tak 0 dari Z. Jadi elemen yang kita inginkan tuh ya yang tak 0 ini, dia semuanya bisa dibalik di Q kan. Jadi semua punya inverse. Dan secara umum ya ada beberapa cara lah kalau misalkan kita ingin kembangkan ini tadi
ke sebarang ring ya. Jadi ada beberapa metode dan salah satunya ya biasanya kita sebut dengan lokalisasi. Jadi bisa kita perumum lagi. Jadi tidak hanya ketika kasusnya itu ringnya adalah suatu daerah integral, tapi bisa kita perumum menjadi kasusnya itu yang ringnya sebarang. Meskipun nanti kalau misalkan perkaliannya itu komutatif, jadi ringnya komutatif, dia akan mempunyai beberapa sifat yang tambahan lah, yang istimewa. Jadi jauh lebih mudah kalau misalkan kasusnya dia komutatif. Apalagi daerah integral yang tidak memuat pembagi nol. Jadi nanti ada beberapa keistimewaannya tersendiri kalau misalkan kita punya ya ringnya itu khusus ya. Tapi di sini kita fokuskan untuk ringnya sebarang. Karena ya itu tadi, kalau ringnya sebarang kan berarti semuanya bisa terlingkupi. Jadi fokus ke situ. Nah, sekarang kita masuk tentang ring faksi yang di kasus komutatif dulu. Jadi perhatikan, kalau kita punya, ini saya pakai merah saja. Jadi misalkan kita punya Z tadi ya, terus kita punya Q ini, ya kan? Nah, di Q kelihatannya bentuknya ya pecahan biasa kan. Tapi kan sebenarnya pecahan itu kan isinya bisa dikatakan tidak tunggal ya. Dalam artian gini, jadi misalkan kita punya setengah, ya kan? Dia kan sama dengan 2/4, sama dengan 3/6, sama dengan mungkin kita ambil minus 100 per minus 200, ya kan? Jadi sebetulnya kalau kita punya suatu pecahan, dia itu ya suatu kelas kan. Jadi suatu kelas ekuivalensi. Kalau dia suatu kelas berarti kan ya kita bisa melihat di situ pembentukan dari suatu relasinya kan. Jadi ini hubungannya apa satu sama lain? Mungkin ada yang mau berpendapat. Ini kelihatan nggak nih? Nah, supaya saya bisa melihat chatnya. Hadir semua. Saya kira sudah ada yang menanggapi. Belum. Wah, amin nih. Ada yang mendoakan juga ya. Semoga lancar semua nanti. Oke, jadi ini bagaimana? Ya, langsung saja ya. Jadi kita bisa melihat kesamaan dua ini. Jadi contohnya inilah, setengah sama dengan 2/4. Kita bisa melihat bahwa 1 dikali 4 kan sama dengan 2 kali 2 kan. Dan secara umum, kalau misalkan kita punya di sini ada A per B, C per D, kita bisa melihat kesamaannya kalau kita kali silang, ya kan? Jadi AD sama dengan BC yang di sini kan. Dan di operasi penjumlahan dan perkaliannya di Q ini, jadi kan ini ada plus dan kalinya ya. Jadi plus kalinya di sini kan bisa kita pandang sebagai A per B ditambah C per D, itu kan kita samakan penyebutnya dengan kali silang ya. Jadi kita punya AD plus BC, ya kan. Nah, pernya itu bisa, ya terserah sih, mau kita ambil BD atau DB, ya karena komutatif kita balik nggak apa-apa ya. Dan perkaliannya bisa kita ambil, jadi yang pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi bisa kita dapatkan AC per BD ya. Dan ini tentu akan berlaku di kasus ring. Jadi secara umum nanti bisa kita generalisir untuk kasus yang ringnya komutatif dan terutama daerah integral. Jadi bisa kita lihat bagaimana relasi ekuivalensinya tadi. Kita ingin A, B ini berelasi dengan C, D kalau apa tadi? Ada ini, kalau melihat ini tadi, jadi kita punya A per B sama dengan C per D. Jadi kalau kita membuat relasi ekuivalensi di Z cross Z, ya kan, bentuk relasinya gimana? Dengan kesamaan ini. Ya sama saja ya, berarti kita definisikan ya AD sama dengan BC kan. Jadi itu relasi ekuivalensinya dan kita bisa tunjukkan bahwa dia refleksif, asimetris, dan juga transitif kan. Jadi secara umum kalau misalkan kita punya di sini suatu ring dan di sini ya ring yang lain lah R aksen ya. Jadi ini komutatif. Ya kan, kita bisa definisikan relasi seperti ini kan. Inspirasinya dari mana?
Ya dari itu tadi pembentukan Q dari Z tadi ya. Jadi kita ambil ini operasi plus dan kalinya apa? Nah, kita bisa dapatkan kan di sini secara umum kalau R-nya komutatif, kita punya kesamaannya dulu. Jadi A per B sama dengan C per D. Jadi A per B itu ya semua yang berelasi dengan A, B ya nantinya kan di Z cross Z. Jadi ini kalau ya AD, jadi A, B itu berelasi dengan C, D kan. Jadi kita bisa bentuk relasi ekuivalensi di Z cross Z dan plus kalinya juga sama ya. Jadi nantinya di R aksen ini kita bisa bentuk elemen-elemennya bentuknya A per B di mana A anggota ini di R-nya, terus B-nya di karena di sini kita lebih fokus ke daerah integral, B-nya anggota R dikurang 0 kan. Jadi plus kalinya terinspirasi dari itu tadi, kita bisa definisikan juga A per B plus C per D itu jadi AD plus BC per BD, dan perkaliannya juga sama, ini jadi AC per BD ya. Nah, jadi idenya kalau misalkan kasusnya komutatif, khususnya daerah integral ya seperti ini kan. Jadi kita melihat apa yang ada di Q dari Z, terus kita coba kembangkan lah, kita coba generalisasi. Jadi secara umum bisa kita generalisasi, jadi Z-nya tadi kita ganti jadi ring komutatif kan tadi kan, komutatif. Terus terutama kita fokus ke daerah integral dulu supaya lebih mudah. Dan di sini ringnya Q itu kan nanti akan jadi suatu ring tertentu ya, jadi R aksen, di mana apa? Kita bisa menemukan suatu homomorfisme F, jadi ini home, dan dia injektif, sedemikian hingga ya nanti hasilnya di sini F dari ini tadi ya. Jadi kalau kita ambil S-nya di sini ketika dia daerah integral adalah R dikurang 0. Jadi kita punya Fs ini ya subset dari unit dari R aksen kan. Jadi dengan cara yang sama, dengan ide yang kita punya di Z dan Q tadi, bisa kita generalisir untuk kasus ringnya sebarang. Cuma yang jadi masalah adalah kalau misalkan kita ringnya tadi yang awalnya komutatif, terus syarat komutatifnya itu kita hilangkan, terus apa yang terjadi? Ya bisa kita lihat ya, kalau misalkan ini tadi kita punya dari R cross R, kita definisikan A, B berelasi dengan C, D, jika dan hanya jika AD sama dengan BC, ya kan? Nah bisa kita cek kalau misalkan komutatifnya itu hilang, nah ini kita akan kesulitan untuk membuktikan transitifnya, karena ya sifat transitifnya kita butuh dia nuker bolak-balik gitu kan. Jadi bahasa sederhananya adalah dengan cara ini, kalau misalkan kita buat di ringnya yang bukan ring komutatif dan ya yang bukan daerah integral juga kan, ini tidak akan berlaku. Jadi tidak bisa kita gunakan lagi ya. Jadi karena ya ini alasan utamanya. Jadi relasinya nggak jalan ketika komutatifnya hilang kan. Karena kita butuh ya komutatifnya itu untuk bagian transitifnya. Jadi kita harus memikirkan suatu cara lain, ya gimana caranya supaya apa yang kita inginkan targetnya itu masih dapat. Kita ingin suatu ring yang membuat elemen-elemen yang kita inginkan dari ring yang pertama ini bisa dibalik, ya kan? Tetapi ya kita ingin kasusnya yang seumum mungkin. Jadi kurang lebih seperti itu untuk motivasinya. Nah, jadi ini tadi kita bisa lihat ya. Jadi ide utamanya itu pada akhirnya kembali lagi. Jadi meskipun ini kelihatannya abstrak, tapi kan harapannya dengan kita lihat kasus di Z dan Q ini, kita bisa lebih ini ya, lebih kelihatan ya. Kok kenapa sih definisi ini seperti itu kan? Dan yang jadi masalah ini tadi, kalau misalkan kita membuat perumuman dalam pembentukan ya ring division tadi, jadi
ring awalnya. Jadi kalau yang awal tadi kan kita fokusnya R-nya itu dia suatu daerah integral kan. Daerah integral kan ada dua sifat spesialnya. Pertama dia komutatif. Ini spesialnya ya. Jadi sifatnya mesti banyak ya. Tapi ada dua yang saya highlight di sini. Yang pertama dia komutatif dan yang kedua adalah tidak memuat pembagi nol ya, selain nol tentunya. Jadi ada dua ini yang benar-benar sangat kuat. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat dia lebih umum, lebih general, nah kita harus membuat alternatif supaya dua ini juga masih bisa kita akomodasi. Nah, jadi gimana caranya? Ya tentunya kita lihat dulu kan. Pertama dari sisi pembagi nolnya dulu tadi ya. Jadi kalau di R tadi tinggal kita kurangkan dengan 0, ya kan? Kalau dia daerah integral, jadi ringnya itu dihilangkan 0 ya, berarti kan di sini sudah jelas ya, tidak ada pembagi nolnya, ya kan? Jadi pembagi 0 itu ya intinya adalah kita bisa menemukan elemen lain yang dioperasikan terhadap perkalian, dia jadi 0 kan? Nah, kalau ringnya sembarang bagaimana? Kalau ringnya sembarang tentunya kita harus menghindari yang namanya ini tadi kan. Dan kalau misalkan kita set, jadi kita ambil S subset R, di mana S-nya ini yang tidak ada pembagi nolnya kita keluarkan semua, ternyata kita bisa melihat S dikali S, dia itu subset dari S lagi kan. Jadi hasil operasi dari keduanya dia balik lagi ke situ. Jadi ya ini jadi calon yang akan kita gunakan sebagai penyebutnya ya. Karena kan kalau kita punya pecahan kan kita punya pembilang dan juga penyebut. Jadi penyebutnya itu yang akan kita gunakan ya. Jadi ini alasannya kenapa kok kita mendefinisikan ada yang namanya himpunan tertutup multiplikatif. Karena ya pertama kita ingin mengisolir elemen-elemen apa yang tidak kita inginkan dari situ. Dan yang kedua ya kita ingin di bagian penyebutnya tadi, ya ketika kita operasikan ya masih di penyebut lagi kan. Jadi arahnya ke situ. Dan kalau misalkan kita punya ini ya, jadi yang ini tadi, jadi motivasinya dari Z ke Q tadi, ini kan kita ingin setiap elemen tak nolnya di Z itu punya inverse di Q kan. Tapi kalau kita berpikirnya lebih umum, itu ya ini tadi, karena kita hanya memfokuskan kita pada S, jadi ya mau tidak mau, yang kita ingin punya inverse-nya, itu ya setiap elemen yang ada di S-nya saja. Jadi kita ngambilnya itu tidak harus semua yang tidak nol, tapi kita coba melokalisir, jadi yang punya inverse bayangannya ini tadi hanya yang di S ini. Jadi kita katakan ring R ini membalik S kalau bisa kita temukan suatu homomorfisme dari R ke R aksen sehingga Fs-nya itu jadi ya selalu merupakan suatu unit ya di sini ya. Jadi bahasa sederhananya kalau kita kembalikan lagi di Z dan Q tadi, jadi kita punya Z, kita punya Q. Kalau di kasus awal tadi kan kita ambil S-nya itu adalah Z dikurang 0 kan. Jadi ya ini tadi. Jadi kita ingin Q-nya kan kita generalisir jadi R aksen kan tadi kan. Jadi kita ingin R aksen ini membalik setiap elemen yang ada di S. Jadi secara umum yang kita target adalah itu tadi. Dan tentunya ya tidak hanya ini ya. Jadi kalau kita jabarkan lagi dari definisi membalik ini kan, ya kita ingin yang pertama adalah setiap elemen dari S, kita ingin petanya itu unit di R aksen, dan juga kita ingin ya kernelnya, jadi yang dibawa ke 0, itu ya semua pembagi 0 ya, termasuk 0 sendiri ya. Oke, jadi mungkin sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari gambaran besarnya? Karena ini slide-nya kelihatan banyak, itu sebetulnya lebih karena kalkulasinya saya tuliskan semua ya di situ ya. Karena kan nggak mungkin kan saya bahas satu persatu kalkulasinya kan.
terlalu banyak. Jadi nanti untuk bukti detailnya bisa membaca sendirilah. Untuk menghitungnya gimana, terus cara buktiinnya gimana, kan sudah saya tuliskan semua. Dari idenya ada yang mau ditanyakan? Kenapa kok kita ya ingin yang seperti ini ya? Tidak ada ya, sepertinya ya. Oke, tidak ada. Ini jangan-jangan saya terlalu cepat ya. Atau materinya terlalu mudah mungkin. Oke ya, jadi ide besarnya seperti itu. Ya, tadi ada yang open mic sepertinya. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu mungkin? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada bisa kita lanjut lagi. Harapannya ini ya, meskipun kelihatannya abstrak tapi bisa diterima dengan baik ya. Minimal gambaran besarnya lah. Kalau detailnya kan nanti bisa dipelajari sendiri. Jadi ini tadi kita ingin membentuk suatu ring ya kan yang membalik ya S anggota R ini tadi. Nah, caranya bagaimana? Ya kita kembalikan lagi dari motivasi kita kan. Jadi motivasi kita itu dari Z dan Q ya kan. Dan ya lagi-lagi ya kita bisa membuat pemetaannya kan. Jadi A di sini dipetakan ke A per 1 gitu kan. Paling mudahnya kan. Dan ya kalau kita ingat-ingat lagi ketika mungkin masih SD itu kan. Jadi kalau tadi perbandingannya ya, kita punya misalkan 2/3 dan misalkan berapa ya? Dan misal 4/6 lah. Tadi kan kita melihatnya gimana? Kita melihatnya adalah 2 kali 6 sama dengan 3 kali 4 kan? Nah, yang ini kita melihatnya adalah dengan cara kita samakan penyebutnya. Kalau pembilangnya sama ya berarti selesai ya. Jadi kita melihatnya begini kan. Jadi 2/3 ini sama dengan 4/6. Kalau ya kan. Jadi kita samakan penyebutnya dulu. Jadi 3 kali 2. Jadi kan ini artinya kan ada ya. Jadi terdapat 2 dan 1 anggota Z ya kan. Sedemikian hingga gimana? Kita punya 3 kali 2 sama dengan 6 kali 1. Dan juga 2 kali 2 sama dengan 4 kali 1 kan. Jadi selain yang atas ini, kita juga bisa membentuk ya ide relasinya itu dari yang bawah ini kan. Dan dari sini kelihatan ya kita perlu untuk menyamakan penyebut ya kan. Jadi otomatis ya ketika kita mau mendefinisikan plus dan kalinya ya kita akan memerlukan itu juga kan. Jadi plus kalinya bagaimana idenya? Idenya adalah kalau kita punya A per B ditambah C per D, ya kan? Misalkan kita samakan dulu, dan kalau ini kan ini ya, kita bisa ambil D juga bisa ambil B ya, terserah ya. Tapi secara umum kan sebetulnya, misalkan kita buat ada E dan F, sehingga BE sama dengan FD misalkan ya. Jadi ini bisa kita definisikan, ini kan dikali E ya, berarti. Jadi kita punya AE ditambah ini dikali F kan tadi kan berarti CF ya. Jadi kita juga bisa menyamakan penyebutnya dulu baru kita jumlahkan kan. Mirip seperti tadi cuma bedanya yang tadi itu kan langsung dikali silang. Dan bagaimana untuk perkaliannya? Perkaliannya di Q kita kan juga bisa melihatnya sebagai A per B dikali C per D. Nah, kalau bagian ini kita samakan, ya kan? Nanti apapun yang terbentuk di sini kan seolah-olah ini cancel kan juga bisa kan. Jadi misalkan kita punya BG sama dengan CH misalkan ya. Berarti kan ini dikali G per G, terus ini dikali H per H kan. Nah, kita bisa definisikan dia menjadi AG per DH kan. Jadi idenya itu globalnya seperti itu. Jadi dari pembentukan relasinya pakai ini tadi kita samakan penyebut, terus pembilangnya juga nanti jadi sama. Kalau dia berelasi ya berarti memenuhi itu tadi ya. Terus plusnya kita definisikan ini, kita samakan penyebutnya dulu, terus pembilangnya tinggal dijumlah.
Dan perkaliannya kita definisikan seperti ini tadi. Jadi bagian penyebut yang pertama dan pembilang yang kedua itu kita samakan. Nah, nanti kan seolah-olah seperti cancel, jadi kita punya hasil akhirnya kan seperti ini. Jadi itu gambaran besarnya bagaimana cara membentuk suatu ring fraksi dengan kasus ringnya sembarangan. Nah, pertanyaan saya ini. Jadi coba ya dijawab di kolom chat ya. Kalau idenya seperti ini, terus kasus Z-nya ini diganti R-nya ring sebarang gitu kan. Jadi tadi kan kalau dari sini ya nanti arahnya komutatifnya oke lah masih bisa kita handle kan. Jadi nggak harus komutatif. Terus pembagi nolnya kan nanti bisa kita handle juga, tinggal kita keluarkan kan. Nah pertanyaannya sekarang coba dijawab ya di kolom chat ya. Nah, ringnya ini harus memuat elemen satuan atau tidak? Coba difikirkan. Kalau misalkan kita perumum, kira-kira bisa nggak kita melakukan seperti ini? Kalau di Z kan jelas ya, dia ring dengan elemen satuan ya. Nah, kalau yang di sini, kalau kita perumum jadi ringnya sebarang, kira-kira masih perlu elemen satuan atau tidak? Ayo, silahkan. Siapa yang mau mencoba? Salah nggak apa-apa ya, nanti kan dijelaskan juga kan di bagian akhir. Kira-kira bisa tidak kita perumum di suatu ring yang tidak harus komutatif, tidak harus yang elemen tak nolnya itu selalu bukan pembagi nol, dan juga tidak harus memuat elemen satuan. Mungkin atau tidak? Kok nggak ada yang ini merespon? Harus ya? Iya. Nah, oke. Oke, ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan tidak harus nggak? Karena kan sekali lagi kita arahnya kan kita pengen ini ya, yang di bagian kanan ini nanti R aksennya itu kan membalik kan, berarti punya inverse kan. Berarti kan di sini harus punya satu kan di sini ya. Oh, kebanyakan ini ya harus ya. Oh, oke. Jadi idenya itu harus punya inverse ya. Kalau sekali lagi ya, kalau di sini yang di R-nya ini, jadi ini kan ringnya sebarang ya. Kalau yang di kanan jelas lah dia harus punya ini ya, harus ada satu di R aksen ya. Ini dapat dipastikan ya. Kenapa? Karena ya kalau nggak ada satunya kan otomatis ya kita nggak bisa mendefinisikan inverse-nya kan jadi apa kan. Cuma kalau yang di sebelah kiri ini kan tidak ada ketentuan itu. Jadi sebetulnya kita bisa juga melihat ya. Jadi contohnya lah kalau punya gambaran umumnya di key ya kan. Satunya di key itu kan bisa kita lihat sebagai 1/1 ya. Dan ini kan juga bisa kita lihat sebagai 2/2 kan. Jadi logikanya adalah kalau misalkan kita melihatnya seperti ini kan, andaikan satunya nggak ada kan, nah andaikan ini nggak ada ya, angka satunya nggak ada ya. Jadi misalkan kita nggak punya elemen satuan, jadi satunya ini kan muncul dari Z kan. Jadi misalkan di R-nya ini nanti nggak ada elemen satuan, seharusnya kan kita masih punya elemen seperti ini kan, 2/2 atau 3/3 ya. Berarti secara teori ada kemungkinan meskipun ringnya itu tidak punya elemen satuan, R-nya yang di kiri ini, jadi yang kiri ini nggak punya elemen satuan, jangan-jangan kita kan bisa menduga juga ya, yang di sebelah kanan itu ternyata malah ya tetap bisa kita definisikan elemen satuan dari elemen yang lain kan seperti ini kan. Jadi gambarannya seperti itu ya. Jadi ya bisa jadi ya, tanpa awalnya punya satuan, ternyata endingnya bisa punya satuan yang di R aksennya. Karena R aksennya ini kan tentunya dia lebih besar yang daripada yang R-nya. Oke, jadi ini proses generalisasinya tadi ya. Jadi ide yang ada di Z tadi, kita bawa ke R yang ring sebarang, ya kan? Dan kita ingin R aksen yang punya sifat tadi.
membalik tadi ya. Membalik S subset R tadi, di mana S-nya ini ya yang sudah kita pilih ya. Tentunya S-nya, jadi kita punya S subset R-nya ini yang sudah kita pilih, yang ingin kita balik lah. Dan kita punya suatu homomorfisme dari R ke R aksen, sedemikian hingga kita punya Fs ini subset dari unit dari R aksen ya. Jadi secara umum yang kita inginkan seperti ini ya. Jadi ini target dari pembentukan ring fraksi kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebelumnya kita perkenalkan definisi dari ring fraksi kanan. Kenapa ada kata kanan di sini? Jadi ya ada kanan, pasti nanti ada kiri lah. Tapi di sini kita fokuskan yang kanan dulu, karena kita konteksnya adalah kita ingin ringnya itu tidak harus komutatif kan. Jadi nanti ngalikannya ya semua dari sisi kanan kan. Jadi supaya lebih mudah ya. Dan tentunya kita bisa definisikan juga yang kiri juga ya. Jadi yang kanan ini ya sesuai dengan yang kita inginkan tadi ya. Pertama adalah kita ingin setiap elemen yang kita pilih yang di S besar ini dia jadi unit di yang ring yang di kanan. Terus selanjutnya bisa kita nyatakan dalam bentuk per-peran. Jadi ini kan seolah-olah kan seperti per kan. Jadi sama lah seperti tadi ya. Kalau kita punya bentuk A per B itu kan bisa kita nyatakan dalam A dikali B inverse kan. Jadi ini ya kurang lebih sama kan. Jadi ketika kita punya home dari ring yang satu ke ring yang lain kan. Jadi kita bisa nyatakan dalam ya home-nya ini tadi yang A dikalikan dengan home S petanya S inverse. Dan yang terakhir adalah kernelnya itu ya semua elemen pembagi nol yang ada di kiri ya. Jadi membagi nol dari S-nya. Dan lagi-lagi ya kita harus berhati-hati karena ya pertama ada kasus komutatifnya itu tidak selalu punya, terus ada pembagi nolnya juga, jadi kita harus hati-hati di situ. Jadi karena tidak harus komutatif berarti kan kita harus ini, karena kan itu tadi kata kuncinya kan kita ingin menyamakan penyebut ya. Jadi kita ingin menyamakan penyebut, padahal di kasus ringnya sebarang itu belum tentu bisa kita samakan kan. Jadi kita perlu tambahan dua syarat ini. Jadi S-nya ini harus memenuhi dua ini ya, dan S-nya nanti kita sebut dengan himpunan denominator kanan. Jadi denominator itu kan penyebut ya. Jadi syarat untuk menyebut himpunan penyebutnya itu seperti apa? Pertama adalah kita ingin dia permutabel kanan. Jadi permutabel kan nih artinya kan bisa diubah ya. Jadi kayak tadi, kalau misalkan kita punya 2 kali berapa sama dengan misal 10 kali berapa kan. Jadi berapanya ini bisa kita cari kan. Jadi arahnya ke situ. Jadi kita bisa mengganti ini sebagai ini kan nantinya. Makanya kita butuh permutabel ini. Dan perhatikan kalau misalkan perkaliannya dia komutatif ya kan. Dia pasti selalu dipenuhi. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari penggantiannya di sini, kita ambil sebarang anggota R, anggota S ya kan. Ya jelas ya kita punya kalau dia komutatif, jelas dia berlaku. Kenapa? Ya kita bisa lihat AS itu sama dengan SA kan kalau dia komutatif kan. Dan AS yang ini anggota A kali S besar, yang di sini anggota S kali R besar kan. Jadi kalau dia komutatif, permutabel kanan ini pasti selalu dipenuhi. Nah yang kedua apa? Kita ingin seolah-olah seperti kita ingin balik ya. Kalau komutatif yang balik benar-benar balik kan. Jadi contohnya inilah, kalau misalkan ini kasusnya komutatif, kita ambil sebarang anggota ringnya, terus kita ambil sebarang anggota S, ya kan? S aksen di sini, jelas kita punya AS sama dengan SA kan. Jadi misal AS aksen sama dengan S aksen A. Kan? Jadi benar-benar bisa kita balik. Tapi kalau kasusnya di ringnya bukan komutatif, tentunya kan kita tidak punya yang seperti ini kan. Jadi kita ingin ya yang seolah-olah seperti kita bisa balik ya kan. Tapi ya tidak komutatif. Jadi kita definisikan seperti ini. Jadi kalau kita punya AS-nya di sini ya. Jadi S aksen A-nya ini sama dengan 0.
Nah, seolah-olah kan seperti kita bisa menemukan anggota S yang lain, sedemikian hingga kita bisa mengalihkan dari kanan itu juga jadi 0. Nah, ini untuk mengantisipasi bagian pembagi nolnya tadi, supaya ya kalau dia pembagi 0 kanan, nanti juga semuanya dipetakan ke 0. Jadi arahnya ke situlah. Kenapa kok kita butuh dua ini ya. Jadi idenya itu, dan ini tadi ya yang sudah saya jelaskan ya. Kalau misalkan R-nya ring komutatif, dia pasti apapun S-nya yang multiplikatif tentunya. Jadi yang multiplicatively close, jadi yang tertutup terhadap perkalian, itu selalu bersifat permutabel kanan dan juga reversible kanan ya. Oke. Ini ada pertanyaan nih. Apakah ring fraksi selalu mempunyai inverse? Jadi ini ring fraksinya tergantung dari sisi ininya ya. Jadi target kita itu bukan arahnya, itu kita bukan benar-benar ingin menjust semuanya punya inverse. Tapi sebetulnya yang kita ingin bentuk punya inverse adalah yang di sini tadi ya. Jadi jadi bisa dilihat dari definisi ini, kita ingin membuat pemetaan dari R ke di sini ada RS ya. Dan dari R ini kan ada S, jadi S itu subset dari R. Nah, yang kita ingin pastikan ada inverse-nya, ini kan ada V tadi, adalah V dari S-nya. Jadi kita tidak peduli untuk elemen yang di luarnya itu. Jadi kita ingin Vs besar ini subset dari U dari RS ini. Jadi elemen yang lain ya kita tidak terlalu peduli lah. Ada inverse-nya semuanya atau tidak ya whatever kan. Jadi itu. Intinya adalah yang kita inginkan, yang kita target itu hanya yang bagian sini saja yang harus ada inverse-nya di ring fraksi yang kita inginkan. Selain itu ya terserah kan. Misalkan dia ternyata memuat elemen yang tidak punya inverse ya nggak apa-apa. Karena memang kita hanya ingin ini tok, ya kan. Jadi sama seperti itu tadi lah. Kalau misalkan kita punya Z, kita sisipkan ke Q, ya kan. Nah tentunya nggak cuma Q ya. Jadi bisa jadi ada penyisipan yang lain kan ke mana yang lain gitu. Jadi misalkan ada suatu Z ini kita petakan ke suatu ring R aksen, ya kita hanya ingin ya elemen tak nolnya di sini aja yang punya inverse di situ. Perkara di kanan ini memuat elemen yang tidak punya inverse ya itu bukan urusan kita ya. Meskipun ya nanti kalau dilihat dari sisi pembentukannya ya, jadi ring yang kita inginkan nantinya ya jatuhnya jadi bisa ada yang menjadi ring pembagian ya atau division ring. Jadi semoga menjawab ya. Oke ya. Jadi ya kalau daerah integral otomatis inilah karena dia tidak memuat pembagi nol, nanti setiap elemennya tak nolnya kan yang di S. Jadi semuanya nanti punya inverse. Tapi secara umum ya kita tidak ingin mengatakan apapun tentang itu. Jadi ini buktinya tadi kalau komutatif punya permutabel kanan dan reversible kanan, alasannya itu tadi dengan sangat mudah ya. Dan proposisi ini adalah pembentukannya, bagaimana cara membentuk ring fraksinya ya. Dan sekali lagi kita fokusnya untuk ring fraksi kanan dulu saja kan, supaya lebih mudah ya. Jadi idenya bagaimana, seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Jadi pertama kita ambil S-nya ini subset R, yang denominator kanan ya, karena ya S-nya ini kan yang jadi penyebutnya nanti ya. Terus selanjutnya kita definisikan relasinya di mana? Ya tentunya di R cross S kan. Kalau di motivasi kita tadi kan kita bentuknya di Z cross Z kurang 0 kan, kalau di motivasi awal kita tadi kan. Jadi karena bagian penyebutnya ini pengennya yang S ya, berarti kita buat relasinya di R cross S. Terus bagaimana relasinya? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita samakan ini ya tadi ya. Dan dapat ditunjukkan dia merupakan relasi ekuivalensi. Caranya bagaimana? Ya sederhana ya. Jadi satu-satu kan.
Pertama, tunjukkan refleksif. Refleksif kan berarti setiap elemen di R cross S berelasi dengan dirinya sendiri. Jadi ternyata A, S berelasi dengan A, S kan. Berarti ya selesai ya refleksifnya. Terus simetris bagaimana? Kalau kita punya yang kiri ini berelasi dengan yang kanan, kita harus punya yang kanan berelasi dengan yang kiri kan. Jadi bolak-balik kan berelasinya kan. Jadi makanya kita ambil dua buah elemen di sini dengan yang kiri berelasi dengan yang kanan. Dan endingnya kita punya yang kanan berelasi dengan yang kiri kan. Itu simetris. Dan terakhir adalah transitif. Jadi detail kalkulasinya bisa dipelajari sendiri karena terlalu lama nanti kan. Jadi idenya saja kan. Kalau transitif itu kan kita punya 3 kan. Misal kiri, tengah, kanan kan. Jadi kiri ke tengah dia berelasi, tengah ke kanan dia berelasi, maka yang paling kiri dan paling kanan dia juga berelasi kan. Jadi makanya kita ambil 3 buah di sini dan yang 2 ini berelasi, 2 ini juga berelasi. Targetnya kita nunjukkan ya 2 yang paling kiri dan paling kanan itu juga berelasi ya. Jadi kalkulasinya sudah ada di semua dan endingnya jelas ya dari sini ya. Jadi kita punya yang paling kiri tadi A, S berelasi dengan A double aksen, S double aksen ya. Jadi kita punya dia transitif. Jadi kita peroleh karena memenuhi 3 tadi ya berarti dia menjadi relasi ekuivalensi. Padahal kalau kita lihat dari sisi relasi ekuivalensi ya, nanti kan bisa ke pecah-pecah ya. Jadi himpunannya itu bisa terpartisi kan. Jadi masing-masing partisinya itu apa? Ya isinya adalah kelas ekuivalensi ini. Jadi semua yang berelasi dengan R, S itu kita kumpulkan, kita notasikan dengan R per S. Jadi R per S ini ya himpunan sebetulnya kan. Nah, karena dia himpunan ya tentunya nanti kita juga perlu mendefinisikan ya kesamaan duanya seperti apa kan. Jadi ya kita katakan 2 ini sama kalau ya A, B berelasi dengan C, D. Dan kita kumpulkan semua menjadi Q ini. Jadi Q ini adalah calon dari ring fraksi kanan ya. Nah, supaya jadi ring, kita kan butuh tambahan 2 lagi kan. Apa? Yaitu operasinya. Kita butuh operasi penjumlahan dan juga kita butuh operasi perkalian kan. Nah, penjumlahannya ya kita definisikan seperti yang sudah dibahas di awal tadi. Samakan penyebutnya, pembilangnya dijumlahkan. Terus ini juga sama ya, samakan sini, terus seperti cancel lah. Nah, bisa kita tunjukkan nanti dia endingnya jadi suatu ring. Nah, pertama-tama sebelum menunjukkan itu kan tentunya harus ditunjukkan well defined dulu kan. Karena ya nggak lucu juga kan kalau misalkan kita punya 2 elemen, dijumlahkan nanti hasilnya beda. Jadi ya harus ditunjukkan well defined. Well defined-nya gimana ya? Ambil saja 2 yang sama, jadi sepasang, terus masing-masingnya itu sama kan. Nanti ini kalau dioperasikan dia hasilnya sama kan. Jadi kita ambil ini sepasang, sama-sama kan. Terus ini dioperasikan dengan yang sini, akan sama dengan yang kanan ini dioperasikan dengan yang kanan kan. Arahnya well defined kan itu kan. Jadi kita pastikan hasil operasinya tunggal. Dan ternyata memang tunggal. Tidak hanya untuk penjumlahannya, tetapi juga perkaliannya. Jadi dua-duanya dia hasilnya nanti tunggal kan. Jadi sudah terbukti bahwa dia well defined. Terus setelah well defined apa? Ini sudah satu ya. Supaya jadi ring. Kita punya operasinya sudah well defined kan. Terus apa lagi yang perlu ditunjukkan supaya jadi ring? Komutatif. Enggak kedengaran siapa tadi? Asosiatif, Pak. Oh ya, grup komutatif terhadap penjumlahan. Asosiatif terhadap perkalian. Oke. Ya. Jadi kita satu-satu dulu ya. Jadi grup komutatifnya dulu ya. Jadi komutatif terhadap penjumlahannya dulu kan. Jadi ya pertama asosiatifnya. Asosiatif kan sama ya. Intinya kita bisa mengoperasikan 2 yang belakang dulu atau 2 yang depan dulu kan. Sisanya ya by definisi kan. Jadi hanya kalkulasi biasa. Setelah asosiatif eksistensi elemen 0. Jadi nolnya seperti yang sudah kita bahas kemarin Senin. Itu yang bentuknya 0 per sesuatu kan. Jadi
bisa kita lihat lah, ternyata kalau kita punya 0 per sesuatu ditambah R per S, nanti hasilnya akan jadi R per S lagi kan, jadi dirinya sendiri ya. Jadi benar-benar 0 per ini benar-benar jadi elemen nolnya lah di Q tadi kan. Terus setelah 0 berarti inverse terhadap penjumlahan kan. Jadi inverse terhadap penjumlahannya ternyata ya sudah kita bahas juga ya, jadi minusnya di sini kan. Dan kalau kita jumlahkan, ini ya apapun ya, dia punya elemen satuan atau tidak kan juga sama saja ya, bisa kita lakukan seperti ini. Jadi kalau punya elemen kan karena sudah posisinya itu sudah sama kan, jadi tinggal dijumlahkan pembilangnya. Jadi kita punya bentuknya jadi 0 per S, ya 0 per S sama 0 per T kan nanti di kelas yang sama kan. Kenapa? Karena 0, S dan 0, T ini kan pasti dia berrelasi. Jadi sama saja lah, dia suatu elemen 0 dan komutatifnya. Jadi komutatifnya ya sama ya. Jadi kita bisa jumlahkan ini atau kalau kita balik posisinya hasilnya juga akan sama ya. Jadi itu idenya untuk pembuktian ini ya, pembuktian grup komutatifnya. Jadi overall ya sebetulnya ya kembali lagi ke definisi sajalah, membuktikan ring biasa lah. Jadi bukan sesuatu yang rumit, hanya saja definisinya harus menyesuaikan yang ini kan. Nah, tadi juga disebutkan juga ya asosiatif ya. Jadi asosiatifnya tidak hanya terhadap penjumlahan, tapi juga perkalian. Jadi yang asosiatif ini cukup tricky ya. Kenapa? Karena bisa dicek ya. Di sini saya operasikan 2 depan dulu kan. Otomatis kan dia jadi satu part kan ini. Jadi 2 ini jadi satu pecahan lah. Bisa dikatakan seperti itu kan. Dan dioperasikan ke yang belakang, jadi tinggal satu pecahan. Nah, mungkin ada yang mau berkomentar, kenapa bisa mecah dari yang ini, bentuk satu pecahan ini, jadi 2 yang bawah? Idenya dari mana mungkin? Menurut saya yang paling tricky yang asosiatif sih. Nah, nanti plus yang distributif juga, tapi distributifnya hanya yang satu sisi yang cukup tricky. Iya kan? Kalau dipikir-pikir kan ini ya, kita tiba-tiba lenyap semua kan, jadi tinggal satu bagian kan, sama dengan apa dikali apa itu. Gimana caranya ini? Kok bisa muncul ini kan? Jadi ada yang mau berpendapat dulu nggak? Kita masih punya 1 jam kan? Oh, nggak nyampe ya, 50 menitan nih. Dan ini baru sepertiga ya. Ya sudahlah. Kan ini ya, semangat kemerdekaan ya. Jadi berapapun nanti kita lahap. Ada yang punya ide kenapa kok bisa mecah jadi kayak gini? Susah ya kelihatannya. Memang rumit sih. Saya masih ingat waktu belajar ini butuh seminggu ada, mungkin lebih malah. Kok bisa hilang kan? Jadi idenya sama seperti biasanya. Jadi kita 2 arah ini dijabarkan semua, terus kita lihat ketemu di tengahnya di mana kan. Terus nulisnya ya gimana caranya dari kiri nanti dapat dari kanan. Jadi kenapa bisa mecah seperti ini ya sebetulnya dari penjabaran yang sisi kanan. Itu saja sih jawaban paling mudahnya. Jadi ya sekali lagi lah, kalau misalkan kita kesulitan untuk membuktikan suatu formula itu kan, ya kadang-kadang harus ini ya kreatif itu tadi kan. Jadi bisa kita pecah dua-duanya kan. Terus nanti ketemunya di mana kan, jadi kelihatan lah cara membuktikannya. Jadi itu alasannya. Jadi kelihatan seperti magic, sebetulnya juga tidak ya. Dan terus tambah apa lagi? Distributif kanan dan juga distributif kiri ya. Kalau yang kanan ini relatif lebih enak ya. Kenapa? Karena kita masih punya lumayan banyak kan elemen di sini dan bisa kita pecah jadi 2 lagi ya. Jadi intinya distributif kanan itu seolah-olah seperti kita bisa memasukkan ini ya kan ke dalam. Tapi sekali lagi karena di sini tidak harus komutatif, jadi ngalikannya itu dari kanan maupun dari kiri itu harus diperhatikan.
Jadi seperti ini kan targetnya ya R aksen per S aksen, double aksennya di sini. Ya mengalihkannya dengan R per S ini ya dari kanan. Mengalihkannya dengan R aksen per S aksennya ini juga dari kanan. Makanya kita peroleh ini ya. Jadi jangan sampai terbalik ya posisi yang ini dan ini ya. Karena ya kita kasusnya kan belum tentu komutatif kan. Jadi belum tentu bisa kita tukar kan. Jadi kita bisa masukkan ke situ baik dari kanan maupun dari kiri. Cuma yang dari kiri ini sengaja di start dari hasil akhirnya dulu, baru dapat yang bagian ini ya, karena memang lebih mudah dari situ ya. Jadi kita bisa masukkan ini ke sini, masuk ke sini kan. Dan ini sudah sangat familiar ya dari sejak SMP dulu ya mungkin ya. Jadi SMP kan awal-awal mulai kenal aljabar kan dengan variabel tuh. Jadi ya itulah distributif kanan, distributif kiri, asosiatif sudah. Berarti kita peroleh Q ini terhadap plus dan kali tadi, dia merupakan ring. Tapi ringnya kita ingin yang punya elemen satuan tentunya. Kenapa? Karena ya kita pengen bisa membalik S-nya tadi kan. Jadi ya nggak make sense lah kalau kita punya inverse dari satu elemen, tapi kita nggak punya elemen satuan. Makanya elemen satuan di sini juga harus ditunjukkan. Jadi elemen satuannya bentuknya ya sama ya, kalau 1/1 kan juga bisa dilihat 2/2, bisa dilihat 3/3 kan. Jadi tidak harus benar-benar 1/1. Jadi kita bisa melihatnya sebagai ya kalau di sini kasusnya ya T per T di mana T-nya anggota S. Jadi itu akan jadi elemen satuannya. Kenapa? Karena kalau kita kalikan dengan sebarang elemen di Q, hasilnya ya dia sendiri. Meskipun ngalinya dari kiri maupun dari kanan ya. Dan ini sebenarnya kalkulasi untuk mencarinya sih. Jadi ya sudahlah. Jadi ini adalah buktinya kenapa kok T per T ini jadi elemen satuan. Nah, Q yang kita inginkan tentunya tidak hanya ini ya. Jadi kita tidak hanya ingin ring dengan elemen satuan, tapi kita juga ingin membaliknya tadi ya. Jadi otomatis kita harus membuat suatu homomorfisme dari R ke Q, sedemikian hingga nanti tau dari S itu subset dari unit di Q kan. Jadi targetnya setelah itu kan ini kan. Jadi kita ingin memang ring yang terbentuk itu membalik S. Jadi kita punya ini, kita definisikan, dan ini make sense ya. Jadi ya jelas ya dari RA per A kan. Karena sekali lagi kita tidak harus ada elemen satuannya. Dan wajar kan kalau kita definisikan seperti ini kan. Terus bisa kita sisanya tinggal diutak-atik saja sih. Jadi kalau ingin membuktikan dia home kan ada beberapa hal kan. Jadi yang pertama adalah well defined atau pemetaan. Ya pemetaan ya paling mudah ya. Ini pemetaan. Terus mengawetkan operasi plusnya dan juga mengawetkan operasi kalinya kan, ya kan? Kalau kita ingin menunjukkan homomorfisme kan, jadi pemetaannya atau well defined-nya ya seperti ini ya. Jadi kalau kita punya dua buah elemen yang sama di kodomain, kita harus memastikan hasil petanya juga sama kan. Itu kan definisi dari pemetaan. Sisanya ya tinggal menggunakan definisinya ini ya. Terus mengawetkan penjumlahannya, jadi kita tunjukkan semuanya ya. Jadi benar-benar kita tahu nanti tau A ini merupakan suatu homomorfisme ring. Jadi homomorfisme ya saya ingatkan lagi ya. Jadi kita bisa jumlahkan dulu, baru dipetakan. Hasilnya akan sama dengan masing-masing dipetakan dulu, baru dijumlahkan. Jadi yang diawetkan kalau di ring itu tidak hanya plusnya, tetapi juga kalinya kan. Nah jadi kalinya ini juga sama kan. Jadi masing-masing dipetakan dulu, baru dikalikan. Hasilnya akan sama dengan kita kalikan dulu baru dipetakan. Jadi itu home-nya. Terus kita melihat ini ya, inverse-nya ya. Jadi kita pastikan dulu Q kita ini benar-benar membalik dari S-nya. Jadi kalau kita ambil semua elemen di S, ya karena di S kan jadi bisa kita taruh di atas kan. Makanya ketika kita operasikan,
jadi A per A, A-nya anggota S, berarti kan kita peroleh hasil akhirnya ini jadi elemen satuannya. Berarti benar kan? Setiap elemen di S, bayangannya itu menjadi unit di Q kan. Jadi ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan tadi. Dan terakhir adalah kita cari kernelnya kan. Jadi siapa sih yang dibawa ke 0 yang ada di Q? Ya ternyata setelah kita cek ya semua yang jadi pembagi 0 dari S-nya kan. Jadi ternyata betul. Dan ya ini semua bisa kita simpulkan bahwa dia memenuhi dari aksioma-aksioma yang ring fraksi kanan. Tadi kan ada 3 ya. Pertama ada inversnya, membaliknya, terus kernelnya kan. Jadi ini benar-benar bukti keseluruhannya. Oke, jadi itu untuk pembentukannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada ya. Yakin? Idenya simpel kan? Tapi kalau sudah masuk ke buktinya ini tadi, jabarin sendiri ini butuh waktunya lama. Makanya saya tuliskan semuanya kan. Nanti kalau misalkan butuh kalkulasinya, ngecek kalkulasinya kan bisa langsung baca sendiri. Jadi yang penting itu bisa nangkep idenya dulu lah untuk hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Yakin tidak ada? Oke, tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, nah ini tadi kita sudah membahas tentang eksistensinya. Jadi kita yakin kita selalu bisa, oh ya belum ada, oke. Jadi kita sudah meyakinkan diri sendiri yang tadi ya, kita semua ya. Kalau memang ada ya, jadi bisa kita bentuk RS inverse-nya ini kan. Cuma yang jadi masalah kalau ada, itu kan belum tentu tunggal kan. Nah, apakah dia tunggal? Ternyata dia tunggal up to isomorphism. Jadi kalau misalkan ada ring lain yang memenuhi 3 tadi, ini kan syarat dari ring fraksi tadi ya. Jadi kalau ada ring lain yang memenuhi 3 kondisi ini, dia pasti akan isomorfis dengan Q atau RS inverse yang kita tunjukkan tadi. Jadi menarik sekali ya. Jadi tidak hanya sekedar ada, tapi juga tunggal. Ya tunggalnya tentunya terhadap isomorfisme ya. Karena kan banyaknya ring kan ya banyak sekali kan, tak hingga banyak kan. Jadi up to isomorphism. Jadi yang lain itu nanti akan isomorfis dengan RS inverse-nya kita. Jadi bagaimana buktinya? Ya sederhananya adalah kita membentuk suatu isomorfisme. Ya sudah kan itu saja. Jadi kita bentuk saja isomorfisme dari RS inverse ke R. Dan idenya pakai F ini ya. Nah, F-nya ini akan kita tunjukkan dia merupakan suatu isomorfisme ring. Yang perlu ditunjukkan apa berarti? Isomorfisme. Ada 4 ya berarti ya. Pertama adalah apa ini? Pemetaan. Oke. Terus yang kedua? Homomorfisme. Tulisannya makin jelek makin siang. Satu ada. Oh ya, injektif satu-satu. Oh satu-satu ya. Terus subjektif ya. Jadi ini yang akan kita tunjukkan. Oke, terima kasih ya atas jawabannya. Jadi ada 4 ini. Pertama pemetaan sama seperti tadi ya. Kita ambil 2 buah yang sama kan. Kita pastikan hasil petanya juga sama. Terus yang kedua adalah home-nya terhadap plus dan juga kali. Jadi yang terhadap plus ya seperti ini ya. Intinya sisanya tinggal definisi sih sama kalkulasi kan. Jadi bukti home-nya ini plus yang perkaliannya kan jadi ini kan. Jadi benar-benar mengawetkan operasi plus dan kalinya. Dan selanjutnya injektif. Jadi kalau kita punya homomorfisme, dia injektif jika dan hanya jika kernelnya 0 kan. Jadi kita menggunakan sifat itu. Jadi injektifnya kita tunjukkan bahwa kernelnya itu ya isinya hanya 0 saja ya. Jadi ini makanya kita perlu monomorfisme kan. Karena kita tahu kernelnya 0 dan yang terakhir adalah surjektifnya.
surjektifnya ya jelas dari definisi. Karena kan tadi ada 3 aksioma kan. Dan yang bagian kedua ini kan benar-benar memperlihatkan bentuk dari elemennya. Makanya bisa kita tunjukkan dia juga surjektif. Jadi pemetaan itu merupakan suatu isomorfisme ring. Jadi kita peroleh mereka berdua isomorfis. Jadi menariknya itulah. Dan kalau misalkan kita punya ringnya itu komutatif, kita tahu ya tadi ya, wih, hilang. Ini kenapa tadi kok bisa tiba-tiba menghilang ini? Salah pencet apa ya? Oke, jadi kita tahu ya kalau ringnya komutatif, terus S-nya itu himpunan multiplikatif, dia pasti denominator kan tadi ya. Jadi ya intinya adalah kalau dia komutatif, kita nggak perlu repot-repot untuk mengecek dia denominator atau tidak. Jadi otomatis asalkan dia multiplikatif, pasti bisa kebentuk ring fraksinya. Jadi buktinya sederhana itu tadi, dan ini tadi ya. Jadi kalau kita punya, ya ini kan seperti di bilangan juga kan. Kita punya 2 kali 3/3 itu kan sama dengan 2 kali 4/4 kan. Ya kan? Kayak ke cancel lah. Jadi dia juga berlaku seperti itu. Dan kalau misalkan, jadi tadi itu kan targetnya ini ya. Jadi S-nya itu kan nggak harus sebesar mungkin kan. Jadi sangat mungkin ketika kita punya suatu ring, himpunan yang jadi denominatornya itu tidak tunggal kan. Jadi misalkan dia tidak tunggal dan yang satu subset dari yang lain, jelas ring fraksinya juga subset juga kan. Jadi urutannya sama nanti. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa melihat hubungan subset ini, ya kita tidak tahu nanti bentuknya seperti apa ya. Oke ya. Dan ini beberapa contohnya dari ring fraksi. Jadi ya paling mudah ini ya, karena kasusnya sebarang, kita ambil yang di matriks 2x2 kan. Di sini atas Z6 bisa kita bentuk, ternyata bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya ini dari mana ya, menyesuaikan dari pembentukan kita tadi kan. Terus contoh lain, misalkan ringnya lagi kita ambil yang non komutatif. Terus sekarang kasusnya adalah penyebutnya memuat elemen satuan kan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kita harus bisa memastikan bahwa himpunan penyebutnya ini merupakan himpunan denominator kanan ya. Jadi sekali lagi kita fokusnya yang di kanan dulu aja. Jadi yang nanti yang kiri ya kurang lebih sama lah. Jadi cuma beda posisi mengalihkannya saja kan, yang kanan dan yang kiri. Karena kita punya di sini kasusnya sembarang kan. Jadi tidak harus komutatif. Jadi kita bisa bentuk fraksinya kan. Dan bisa dicek lah nanti semua elemen yang di S ini, di RS inverse dia pasti punya inverse. Terus contoh yang lain, misalkan ini punya elemen satuan yang lain, jadi kita ambil yang segitiga atas. Ya. Itu juga bisa jadi contoh. Terus ini contoh yang lebih spesifik ya. Jadi misalkan kita ambil segitiga atas Z2. Jadi bisa dilihat ini kan masing-masing entry-nya ada 2 kemungkinan. Ada 3 ini kan berarti 2 pangkat 3, 8 ya. Jadi makanya kita punya ini ada 8 elemen. Ya ini supaya kita bisa menghitung saja sih. Nanti hasil akhirnya seperti apa kan. Jadi bisa kita list semuanya di matriks segitiga atas Z2 ini. Terus ini kan menghilangkan rasa penasaran ya. Jadi kalau kita ambil S-nya tertentu nanti hasilnya seperti apa kan. Ternyata bisa kita cek nanti bentuk perperannya ini semuanya sama kan. Dan ini juga semuanya sama. Jadi ring fraksinya nanti ada 2 ini. Jadi mereka ada di kelas yang sama ya. Semuanya ini ya. Jadi ternyata bentuk spesialnya ada. Nah, ini menariknya lagi, kalau misalkan ringnya itu elemen satuan, jadi ada elemen satuannya tidak memuat pembagi nol kan. Jadi kita bisa membentuk ring bagian. Jadi ini ya, kita ambil
intinya adalah kita ambil S-nya itu R dikurang 0, karena kita kan tadi ingin menghindari elemen pembagi 0 kan. Karena semuanya itu bukan pembagi 0 yang tak 0, berarti kita masukkan semuanya di S. Kalau kita bentuk ring fraksinya, ya kan, nanti hasil akhirnya dia akan jadi ring pembagian. Jadi mirip seperti inilah kasusnya yang di daerah integral. Daerah integralnya juga sama kan. Kalau misalkan kita ambil semua elemen tak nolnya, kita bentuk fraksinya kan jadi lapangan. Jadi bedanya cuma ya komutatifnya belum tentu saja di sini. Ini beberapa contohnya ya, nanti bisa dicek sendiri ya. Kita sebenarnya masih ada 30 menit sih, jadi masih cukup santai ya. Jadi ini contoh lain, misalkan kita ambil Gaussian integer ya, jadi ZI kan. Jadi bisa kita bentuk fraksinya juga. Jadi sebagian besar di sini ya contoh-contoh sama detail bukti tadi ya. Jadi meskipun kelihatannya slide-nya banyak, tapi gambaran besarnya sebetulnya tidak terlalu banyak kan. Jadi harapannya bisa digunakan untuk belajar mandiri lah nanti. Terus contoh lain, nah ini ya. Misalkan kita punya suatu ideal prima. Ada yang masih ingat? Oh, oke. Ini ada yang tanya. Yang ini tadi ya. Oke. Oh, yang ini tadi. Pertanyaannya panjang juga ya. Itu ngetiknya lama itu mesti. Mana sih tadi? Ini ya. Nah, ini ya. Jadi karena yang atas dan yang bawah ini kan semuanya sama kan. Jadi andaikan yang bawah ini diganti dengan M0 per M2 dengan M4 per M4 ya sebetulnya sama saja kan. Jadi ya intinya bisa kita ganti. Terus ini diganti dengan yang lain, misalkan M0 per M4 ya juga nggak apa-apa. Jadi tergantung lah kita mau ambil representasinya kan yang mana. Karena kan setiap elemen di situ kan sama. Dan ini ya kalau kita kembalikan ke persamaan dua pecahan di sini kan, bisa kita lihat nanti kan M0, M2 itu juga akan berelasi dengan M0, M4 kan. Jadi intinya mereka semua elemen yang sama kan. Jadi tidak harus inilah untuk representasinya kan. Jadi bisa diambil yang lain. Dan menariknya ini sih kalau menurut saya ya. Jadi kelihatannya kita tadi seperti memperbesar kan. Tapi ada kalanya ternyata himpunannya itu banyak yang sama seperti ini kan. Jadi seolah-olah malah jadi lebih sedikit. Tapi yang pasti ini kalau kita kembalikan ke definisinya, kita kan punya home dari kiri ke kanan kan. Jadi benar-benar menggunakan home itu tadi bisa membalik S-nya yang di kiri ya. Jadi ya kata kuncinya itu tadi. Oke ya. 53 ya. Oke. Ya ini. Ya betul. Jadi maksudnya terdapat ring pembagian yang memuat R sebagai subringnya itu sebenarnya RS inverse-nya tadi. Jadi kita bentuk RS inverse di mana S-nya ini kita ambil R dikurang 0. Ya, definisi memuat itu ini ya, lebih ke arah penyisipan ya di sini ya sebenarnya. Jadi bukan betul-betul subset. Jadi maksudnya memuat di sini itu kalau kita punya R, di sini RS inverse, terus R-nya misalkan segini ya, RS inverse-nya segini kan. Jadi kan kita bisa membentuk ini kan tadi kan, suatu home kan ke sini kan. Misalkan F ya. Jadi RS inverse-nya ini division ring pembagian. Terus seolah-olah seperti dia masuk ke sini ya. Jadi ya sebenarnya kan kalau dari definisi F-nya dari tadi kan juga ini ya. Misalkan kita punya R kecil di sini kan R kali sesuatu per ini kan. Jadi apa ya? Intinya yang memuat di sini tuh maksudnya ya ini tadi kan. Jadi tidak secara langsung lah. Jadi peta homomorfismenya saja yang di situ. Ya.
ya mungkin dari sisi kata-katanya ya di sini yang kurang pas ya. Jadi ya bisa dikatakan seperti itulah. Jadi FR itu subring dari R as inverse. Soalnya kadang-kadang tuh ini ya, penyisipan itu kan juga ya bisa kita pandang seperti subset juga kan. Karena kita punya suatu home masuk kan dan injektif kan. Jadi yang subringnya yang ada di kanan ini kan benar-benar isomorfis dengan yang di kiri ini kan. Jadi seolah-olah seperti mereka sama. Hanya saja ya memang itu tadi betul. Jadi kita nggak bisa menuliskan subset ya. Jadi oke. Semoga menjawab ya itu tadi ya. Jadi ya memang agak kurang pas sih kalau dikatakan memuat. Oke. Oke, banyak juga ya yang tanya ya. Untung kolom chatnya saya tampilin terus ya. Jadi langsung bisa dibaca. Oke ya, kita lanjut ya. Ini contoh tapi agak umum. Jadi misalkan ini kita punya suatu ring fraksi dari suatu daerah integral kan. Jadi kita punya ideal prima. Ideal prima itu ya ini ya, kalau kita punya I dan J. Jadi IJ itu subset dari P, P-nya prima. Maka nanti I subset P atau J subset P kan. Jadi seperti inilah ideal prima tuh idenya seperti di bilangan prima sebetulnya kan. Jadi kalau kita punya apa ya, AB membagi habis P, kalau P-nya prima, kita kan punya A membagi P atau B membagi P kan. Jadi di sini juga ya sama dengan definisi perkalian ideal. Jadi kalau IJ ini subset dari P, kalau P-nya prima, ini salah satu definisi dari ideal prima ya. Jadi kita punya I subset P atau J subset P. Jadi contohnya misalkan kita punya di Z, ya kan. Jadi kita ambil misalkan P-nya itu 5Z lah. Kalau kita punya dua buah ideal, IJ, subset dari 5Z, mau nggak mau harus, ya I-nya harus subset dari 5Z, atau J-nya subset dari 5Z. Kan? Jadi itu contoh dari ideal prima. Jadi kita bisa membentuk D-nya ini, dan bla 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 ya. Jadi alurnya sama lah. Jadi kita bisa membentuk suatu ring fraksi juga dari suatu ideal ini. Jadi tidak harus S-nya diambil Z kurang 0, tapi bisa diambil yang lain. Terus ini juga ya, jadi kalau misalkan R-nya itu starter awalnya sudah ring pembagian dulu, jadi setiap elemen tak nolnya dia punya inverse, ya kan? Terus kita bentuk ring fraksinya, di mana ini S-nya kita ambil yang denominator kanan kan, dan mereka berdua akan isomorfis. Jadi menariknya di situ kalau starter awalnya sudah ring pembagian, nanti ring fraksinya juga akan sama. Dan mereka berdua isomorfis. Ini contoh yang lain. Jadi kita ambil, ya sekali-kali kan contohnya yang kelihatan rumit ya. Jadi ring ini dibangun oleh 4 elemen ini. Jadi bisa kita bentuklah nanti ring fraksinya kan. Jadi ini contoh ring pembagian. Jadi bukan lapangan ya ini ya. Bisa dicek. Dia bukan suatu lapangan karena tidak komutatif. Tapi juga bisa kita cek setiap elemen tak nolnya punya inverse. Dan ya ini kalau kita bentuk ring fraksinya, nanti ring fraksinya juga akan isomorfis dengan dirinya sendiri. Jadi contoh ini biasa disebut dengan definite quaternion algebra. Jadi ini salah satu contoh yang cukup langka ya, karena nyari ring pembagian yang tidak ya bukan lapangan itu susah. Kalau setiap lapangan kan pasti ring pembagian kan, tapi nggak setiap ring pembagian itu lapangan karena komutatifnya tadi. Terus ini beberapa sifat lain ya. Jadi ya inilah kalau R-nya itu starter awalnya sudah komutatif, ring fraksinya juga pasti nanti jatuhnya jadi
komutatif. Jadi pembuktiannya ya mengikuti definisi saja ya. Jadi tinggal ditunjukkan saja nanti A per sesuatu ya. A per B kali C per D nanti akan sama dengan C per D dikali A per B. Dengan memanfaatkan R-nya komutatif. Itu pasti berlaku. Nah, yang menarik di sini adalah kita juga bisa ngecek idealnya. Jadi ya sekali lagi ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, kita lebih banyak ke ring fraksinya. Kenapa? Karena idenya untuk yang modul fraksinya itu dari sini ya, hampir semuanya kan. Jadi kalau bisa memahami yang bagian ini, nanti bagian modul fraksinya relatif mudah. Dan ini masih 25 menit, jadi saya rasa masih cukup ya. Jadi tadi sudah disampaikan kita punya homomorfisme, ya kan? Dan akan sangat menarik untuk bertanya kan. Jadi idealnya di kiri nanti apakah jadi ideal lagi di kanan ya? Atau mungkin yang di bagian kanan lah. Apakah prapetanya itu jadi apa? Ya? Jadi kalau yang dari kiri ke kanan itu kita sebut dengan ekstensi. Jadi misalkan ada ideal A, jadi ekstensinya itu ya hasil bayangannya dari A. Kan? Jadi itu yang kita namakan ekstensi. Jadi yang dibangun oleh ini tadi ya. Dan ada yang kita namakan kontraksi. Jadi sebelumnya sudah di bagian fraksinya tadi. Terus kita cari prapetanya ya. Dan menariknya adalah ya ini. Jadi ekstensi dan kontraksi ini memenuhi keenam sifat ini ya. Jadi kontraksi itu dari kanan ke kiri, ekstensi itu dari kiri ke kanan lah sederhananya. Dan kalau kita petakan balik lagi, ternyata balik jadi himpunan yang sama ya, B-nya, ideal yang sama ya. Dan ya berlaku semua ini ya. Jadi ini satu sifat yang menarik juga ya terkait ring fraksi. Terus yang pasti adalah kalau kita punya suatu ideal di ringnya, nah petanya itu belum tentu ideal lagi di ring fraksinya ya. Dan bagaimana cara menambahkan syaratnya atau syarat apa yang ditambahkan lah supaya kalau dia ideal di ring fraksinya dia ideal lagi, bisa ditambahkan beberapa syarat ya, bisa cek sendiri ya. Jadi tentunya tidak akan saya bahas buktinya ya ini. Jadi ternyata bisa kita tambahkan syaratnya supaya kalau di ring awalnya dia ideal, nanti di ring fraksinya dia juga ideal. Dan ini beberapa tambahan sifat lah terkait itu. Dan terakhir sifatnya terkait dengan cross product ya. Jadi pergandaan kartesius. Ternyata bisa kita buat cross productnya dulu. Jadi pertama ini ya, tentunya kita harus ngecek dulu bagian penyebutnya itu nanti gimana kan. Jadi ternyata cross product dari penyebutnya itu nanti juga akan menjadi himpunan denominator kanan di R cross R aksen. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai penyebutnya nanti. Nah, ternyata ya ini dua ini ternyata mereka isomorfis. Jadi bisa kita bentuk cross produknya dulu. Jadi R dan R aksen, terus S dan S aksen, bentuk cross produknya dulu, baru dicari ring fraksinya. Atau kita bisa membuat ring fraksi dari masing-masingnya dulu, baru di cross produkkan. Jadi ini ternyata juga bisa dikembangkan lagi ya. Cuma ini beberapa contoh dulu bisa kelihatan di sini. Dan bisa kita kembangkan lah, tidak hanya melibatkan dua ring saja, tapi kalau misalkan ada banyak juga akan berlaku sifat yang sama. Jadi menariknya itu bisa kalau kita punya pergandaan kartesiusnya berhingga itu nanti juga akan berlaku isomorfisme yang tadi. Nah itu tentang ring fraksinya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi modul fraksinya nanti cukup 15 menit saja ya. Karena hampir semuanya ini sih ngambil idenya dari yang depan tadi ya. Hampir semua. Cuma bedanya kalau modul yang perlu diperhatikan adalah operasinya kan yang satu pergandaan skalar, satunya itu kan ini ya penjumlahannya kan. Jadi tidak ada perkalian antar elemen di modul. Nah, bedanya di situ. Tidak ada? Oke. Jangan-jangan saya terlalu cepat ya. Semoga tidak ya. Oke.
Kalau tidak ada, ya lanjutlah ke bagian modulnya ya. Jadi tadi kita sudah bahas, kalau kita punya R, kita bisa bentuk ring fraksi. Jadi ya terserah sih ringnya awalnya mau komutatif atau tidak, mau membuat pembagi nol atau tidak. Intinya kita bisa bentuk ring fraksinya. Tentunya kan jadi pertanyaan juga kan, kalau kita punya modul atas R, jadi ini modulnya atas R-nya kan. Nah, di sini ada RS inverse tadi kan. Bisa tidak kita bentuk suatu modul atas RS inverse ini? Jadi untuk motivasinya itu. Jadi kita ingin mencari modul yang atas ini tadi, atas ring fraksi tadi. Karena ya bisa kita lihat kan, nggak bisa serta-merta kan M itu jadi modul atas RS inverse. Jadi utamanya seperti itu ya. Dan sama seperti definisi ring fraksi tadi, ada dua hal yang kita inginkan kan. Jadi kernelnya sama seperti tadi, dan juga bentuk dari elemen-elemennya. Jadi bentuknya ya sama seperti tadi. Jadi bentuknya ya M per S lagi ya. Ada yang mau tanya mungkin? Nggak ada ya? Oke. Jadi bentuknya sama ya. Jadi kita bentuk seperti M per S inilah. Jadi yang depan itu anggota M-nya, yang belakang itu anggota S-nya kan. Ini anggota M, ini anggota S. Nah, cara membentuknya sama seperti tadi. Cuma ya itu tadi, mungkin ada penyesuaian sedikit-sedikit lah. Jadi kita bentuk relasi seperti tadi ya. Jadi ini proposisi 4 ini untuk eksistensinya. Jadi bagaimana cara bentuknya? Bentuknya sama. Jadi dari M cross S itu kita definisikan relasi. Jadi relasinya sama kan ini. Jadi kita samakan penyebutnya. Dan pembilangnya ini bisa dilihat ini. X dan Y ini kan anggota dari R kan. Jadi tentunya bisa kita operasikan kan. Jadi nggak ada masalah ya di situ ya. Jadi sama saja kalau penyebutnya kita samakan. Nah yang pembilangnya kan ya dikalikan dari skalarnya ya. Jadi masih bisa kita gunakan. Dan bisa kita tunjukkan dia merupakan relasi ekuivalensi. Tapi tidak saya tuliskan di sini karena kurang lebih idenya sama kan. Cara menunjukkannya. Jadi bisa digunakan untuk latihan. Dan seperti tadi kita bisa mendapatkan kelas-kelas ekuivalensinya. Terus ini yang jadi calonnya kan. Jadi ketika kita kumpulkan semua kelas-kelasnya itu, nah dia yang akan jadi calon dari modul fraksi yang kita inginkan tadi, yang memenuhi definisi tadi, yang memenuhi dua syarat, dua aksioma tadinya. Jadi plus kalinya juga sama kan seperti tadi kan. Dan make sense kan ini kan. Jadi ini anggota R, ini juga anggota R. Berarti kan bisa kita operasikan. Jadi ini anggota M, ini semua anggota M. Jadi kita punya anggota M tambah anggota M kan bisa ya. Jadi nggak ada masalah ya. Nah, terus yang bagian sini bagaimana? Ya sama saja. Jadi kita ini ya. Kita samakan ini ya tadi. Jadi ya pada akhirnya ya bisa kita lakukan juga ya. Jadi operasinya sama saja. Cuma ini harusnya ini ya, bukan anggota S ya dua-duanya ya. Jadi yang bagian RQ ini anggota M ini. Maaf ada typo. Jadi definisinya ya kurang lebih sama lah nanti. Jadi yang S ini dikali anggota M, dikalikan anggota M, terus yang di sini dikali anggota S kan. Jadi bisa kita lakukan. Jadi nggak ada masalah. Operasinya seperti itu. Terus bisa kita tunjukkan dia memenuhi dua definisi yang kita inginkan. Terus endingnya kan kernelnya kan tadi kan kita cek ya. Jadi benar-benar bisa kita bentuk modul fraksi dengan idenya ya dari ring fraksi tadi ya. Jadi sama persis lah. Jadi ya bukti-buktinya juga mirip-mirip. Cuma hati-hatinya itu tadi ya. Kalau di bagian ring itu pembilang kali pembilang aman. Kalau di sini nggak bisa. Itu saja. Jadi kita hanya punya pergandaan skalar dan juga penjumlahan di modul. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin dari pembentukannya dulu sebelum kita masuk ke sifat-sifatnya?
Ya kan? Setelah ini contoh dan sifat-sifatnya tidak ada ya. Oke, tidak ada. Intinya contohnya itu mirip-mirip seperti inilah yang di awal tadi. Hanya apa? Ngembangin saja. Terus kalau dari sifatnya dia mirip-mirip juga ya. Jadi kalau kita punya aksisnya sudah ada kan. Kita bisa tunjukkan dia juga tunggal up to ya isomorfisme lagi ya. Jadi kalau misalkan kita bisa bentuk yang memenuhi dua ini, ternyata dia isomorfis dengan Mn inverse kita ya. Jadi ketunggalannya sama, terus ini kan juga bisa dilihat kan, sudah ada di bagian ring fraksi tadi. Idenya, pembuktiannya kurang lebih ya mirip, kan? Terus contoh-contohnya juga bisa dilihat pengambilan S-nya itu ya yang sudah kita punya tadi kan. Jadi ya mirip-mirip lah. Jadi pembentukan apa contoh-contohnya karena kan kita hanya ini ya apa ngambil modul atas ring yang ada di awal tadi. Jadi S-nya juga bisa kita ambil di awal tadi. Cuma bedanya ya pengambilan modulnya saja. Padahal kalau kita lihat juga seperti matriks ini kan. Jadi matriks itu kan juga modul atas ring matriks juga kan. Jadi ya sama saja kan. Jadi bisa kita bentuk modul fraksinya. Jadi ini beberapa contoh yang keterangannya sudah ada di atasnya ini ya. Jadi ringnya non komutatif, penyebutnya ada elemen satuan. Jadi nanti bisa digunakan untuk belajar sendiri kan. Jadi ini contoh tentang apa? Ini contoh tentang modul fraksi, ringnya juga non komutatif. Jadi penyebutnya juga ada elemen satuannya. Jadi untuk memperkaya contoh supaya lebih banyak. Ini mirip seperti yang tadi kan. Jadi bisa kita ambil S-nya tertentu kan. Jadi bisa kita cek lah modul fraksinya kan. Dan ternyata isinya ada 4 ini kan. Jadi ini bagaimana cara ngeceknya? Ada yang ini tahu? Cara ngeceknya gimana? Kenapa kok bisa tahu ya? Semuanya ini sama ya. Semuanya ini kok bisa tahu sama ya? Ini juga kan. Kenapa kok bisa tahu hanya ada 4 ini? Ada yang punya ide mungkin gimana cara ngeceknya? Nggak ada ya. Jadi sederhananya adalah kita buat tabelnya saja. Jadi kita buat tabel perkaliannya dengan pergandaan skalarnya kan. Jadi benar-benar apa? Ya semi manual lah kalau ini. Jadi bisa kita lihat bentuknya seperti apa ya. Dan ini beberapa sifat dari modul fraksi. Jadi menariknya adalah kemarin belum sempat disinggung ya tentang Nutter sama Artin. Jadi Nutter itu intinya adalah ya ketika kita punya rantai subset terus nanti akan berhenti ya. Terus Artin itu yang kebalikannya. Kalau punya superset nanti akan berhenti. Jadi ini beberapa sifatnya dan saya rasa bisa ini ya. Dan untuk yang cross productnya itu sebenarnya ide pembuktiannya kurang lebih sama seperti yang di ring fraksinya tadi. Jadi hampir semuanya analog lah di sini lah. Oke. Jadi ini juga contoh juga analog ya dengan yang di ini. Oke. Nah ini sepertinya sudah semua. Kalau terkait materi hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk ke topik eksplorasi? Oke. Bisa di ini ya, bisa di apa? Cukup bisa dipahami ya, paling enggak ya. Jadi benar-benar apa? Idenya itu dari ring fraksi. Terus pembentukannya juga kurang lebih mirip kan. Jadi sifat-sifatnya nanti ya sangat mungkin lah ada yang bisa dibawa dari bagian ring fraksinya. Enggak ada? Belum ada? Oke ya, sederhana ya, relatif. Ya minimal bisa dipahami lah. Oke, kalau tidak ada, untuk terakhir, ini masih ada 10 menit ya. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan tentang topik eksplorasinya.
Jadi seperti yang disampaikan di awal technical meeting itu, jadi matchingnya atau kelompok mana dapat topik mana itu nanti masih di pertemuan terakhir. Jadi harapannya nanti setiap kelompok bisa fokus ya. Jadi di setiap pertemuannya kan. Jaga-jaga nanti kalau dapat di topik ini kan nggak tahu kan. Jadi ya itu inilah harapan kita lah. Karena kalau misalkan di depan sudah ada matchingnya kan nanti jadi hanya fokus di yang di topiknya saja kan. Itu kan tidak baik. Jadi bisa tolong sekalian dipahami ya ini ya, barangkali nanti kelompoknya dapat ini kan, siapa tahu ya. Jadi untuk topik eksplorasinya adalah jadi sederhananya susah ngomongnya. Jadi sederhananya adalah tadi bisa kita lihat ya, kalau pembentukannya dari modul fraksi itu kan banyak yang terinspirasi dari ring fraksi. Dan sifat-sifatnya ya kemungkinan beberapa juga ada yang terinspirasi dari yang depan kan. Jadi intinya adalah coba dieksplor ya kan. Sifat-sifat apa yang di ring fraksi yang bisa menginspirasi untuk menjadi suatu sifat di modul fraksi. Jadi kata kuncinya itu. Jadi sifat apa yang di ring fraksi yang bisa menginspirasi menjadi yang tentu bentuknya beda ya. Maksudnya kalau di ring itu kan ada ideal kan. Ya di modul nggak ada ideal. Mungkin bisa deal dengan submodul atau yang lain. Jadi yang inspirasi saja. Jadi nggak harus sama persis ya. Dan mungkin juga nggak akan sama persis juga. Jadi nyari sifat-sifat apa yang bisa jadi inspirasi, sifat-sifat yang di modul fraksi itu diambil dari sifat-sifat yang di ring fraksinya. Contohnya misalkan di proposisi 2 ya. Nah, ini kan ini ada beberapa sifat di ring fraksi kan ini kan. Nah, kira-kira kalau sifat-sifat ini dikembangkan di bagian modul, itu nanti jadi seperti apa? Dan ini tidak terbatas hanya ini ya, misalkan ada sifat lain yang masih berkaitan, itu juga bisa coba dieksplorasi ya. Jadi, kita sifatnya benar-benar eksplorasi, jadi silahkan mencoba selengkap mungkin tuh kan. Jadi, namanya juga eksplorasi kan, kita nggak tahu nanti endingnya jadi seperti apa kan. Jadi benar-benar pertanyaan terbuka lah ini. Jadi coba cari sifat yang mirip seperti proposisi 2 ini di modul fraksi. Jadi mirip di sini ya bisa jadi mungkin masih persekitarannya kan, ya, siapa tahu kan. Terus yang proposisi 3 ini kan. Nah, kira-kira sifat di modul fraksi itu yang mirip-mirip seperti ini itu gimana kan. Jadi kan ini kan ada keprimaan ya tadi ya. Oh bukan ya? Ya kan, himpunan ideal prima kan. Nah, mungkin bisa dihubungkan dengan submodul prima atau apa. Jadi bisa ngecek kontraksi dan ekstensi dari suatu submodulnya, nanti jatuhnya bagaimana kan. Jadi secara umum seperti itu ya. Jadi karena sifatnya itu banyak yang dibawa dari yang awal, dari ring fraksi, jadi cobalah dicek ya. Nanti kasusnya di modul fraksi itu seperti apa. Ya mungkin itu ada yang mau ditanyakan khususnya tentang eksplorasi ini. Ini pertanyaan terbuka ya, jadi ya jawabannya bisa apapun. Jadi nanti bisa mungkin dari kelompoknya kalau misalkan mau diskusi juga tentang ini ya nggak apa-apa. Jadi nggak harus nunggu sampai pertemuan terakhir kan. Jadi mungkin sambil bahas kan, sambil review ulang, nanti bisa cek, oh ternyata seperti ini. Tidak ada? Oke. Sudah sangat jelas ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau dari kemarin grafiknya makin lama makin banyak yang menuliskan sangat sulit. Semoga yang ini mulai ke kiri lagi ya. Oh ya, ini salah satu keuntungannya ini ya. Jadi waktu membahas tentang materi ini sama Bu Niken juga ada beberapa ide penelitian juga. Jadi yang menariknya itulah. Iya.
Jadi oke, sekian saja. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi nanti pukul 10 ya. Bagi yang mau stay di room silahkan. Kalau mau live terus masuk lagi juga silahkan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.